Halo, selamat malam teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Perkenalkan lagi kali ya. Nama saya Sarita, GM Corporate Communication dari Foodies. Nah, kita kali ini kelihatan lah ya, si settingan tempatnya ini agak berbeda sedikit daripada biasanya. Tapi tenang aja, malam ini kita akan ada di satu segmen acara yang sebenarnya mirip-mirip seperti IG Live, tapi ini khusus banget kita beri nama adalah Biz Night Chit Chat with Procis tentunya. Dan apa sih Biz Night Chit Chat Procis ini? Ini sebetulnya adalah program ngobrol-ngobrolnya ringan banget seputar bisnis kuliner, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi dan didedikasikan tentunya untuk foodpreneurs yang ada di seluruh Indonesia. Dan tidak lupa juga Biz Night Chit Chat ini tentunya disupport luar biasa banyak oleh Procis tentunya. Kelihatan ya gitu. Dan thank you banget juga, aku pengen ngucapin mewakili Foodies juga, thank you banget buat Procis yang sudah telah mensupport kita sampai terselenggaranya Biz Night Chit Chat ini. Nah, teman-teman, ini pengumuman penting yang harus dicatat. Pokoknya simak terus hingga selesai ya. Si IG Live kita Biz Night Chit Chat ini harus disimak sampai habis. Kenapa? Karena nanti kita akan bagi-bagi hadiah goodie bag yang menarik dan spesial banget dari Procis buat teman-teman foodpreneurs yang beruntung. Nah, cara dapetin goodie bagnya itu gampang banget. Hanya dengan screenshot, print screen gitu kan, acara Biz Night Chit Chat ini, lalu posting di IG story masing-masing, dan jangan lupa harus tag ke @keju_procis ya, sama @foodies.id. Ingetin ya teman-teman ya, print screen, kemudian di post di IG story masing-masing, jangan lupa di tag ke @keju_procis ya. Kemudian tag juga ke @foodies.id. Oke, nah sebentar aku mau coba undang narasumber kita malam ini ya. Semoga udah ada di situ. Aku pengen undang dulu. Nah, sementara aku ngundang, teman-teman mungkin boleh silaturahmi dulu. Sebutkan bisnisnya apa, dari kota atau negara mana, mungkin bisa langsung. Sementara aku coba tersambung dulu ya teman-teman ya. Jadi ditunggu sebentar. Tunggu ya teman-teman ya. Oh ya, dan yang nanti mau nanya sama narasumber kita malam hari ini itu boleh, tapi nanti di kolom Q&A ya. Halo, selamat malam. Halo, halo, halo malam. Aku happy banget loh. Halo, ini apa kabar, Richard? Baik. Gimana Sarita kabar? Gue dari tadi mikirnya call me Rich. Nyariin. Wah, itu lagi di mana? Lagi di tempat teman. Lagi di Kirain di outlet tadi. Soalnya apa warnanya bagus. Kirain di outlet. Ya. Kayak nggak mau kalah gitu ya sama background gue ya. Oke, Richard, kurang kita malam ini gimana? kurang produk cheese aja. Oke, nah apa? Halo Kak, iya halo. Gitu. Oke, nah teman-teman sebentar nanti si komennya mau aku matiin dulu, nggak apa-apa ya, biar kita enak ngobrol sama Richard. Nanti yang mau nanya itu di kolom Q&A yang ada di bawah tuh, yang ada tanda tanyanya. Aku matiin dulu. Nah, oke. Gimana nih Richard? Apa kabar? Baik. Enak ya lihatnya, udah nggak di rumah sakit lagi. Ya, gimana? Gemukan dikit lah sekarang lah. Nggak terlalu kurus lah kayak kemarin. Oh, seger yang pasti wajahnya. Tapi kan ya lumayan seger lah. Oke, nah ini mungkin ini kan dari semua teman-teman yang nonton IG Live kita ini ya, di acara malam hari ini Biz Night Chit Chat with Procis ini kan tentunya nggak semuanya udah kenal nih ya sama Richard. Nggak apa-apa ya, diulang lagi ya Richard ya. Perkenalan singkat kali ya, maksudnya Richard ini siapa, kemudian
bisnisnya, sorry, latar belakangnya apa, bisnisnya apa? Silakan. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Richard. Saya ini pengusaha di PT Proper Karya Boga. Posisi saat ini CEO. Latar belakang dulu kuliah di Binus University. Dulu pernah di kuliner, tata boga. Memang bisnisnya dari dulu sampai sekarang tuh F&B service sih. Kalau Summer Minibar itu jualan comfort healthy food and drink. Jadi kita memang menjual makanan sehat dan minuman sehat, tapi yang comfort artinya nyaman lah, nyaman untuk dimakan, nggak terlalu ekstrim rasanya, sama nyaman untuk dibeli, artinya nggak terlalu pricey harganya gitu sih. Karena memang kalau makanan sehat identik di Indonesia kan jarang brand yang sukses karena terlalu ekstrim di taste, karena mereka nggak pakai oil, garam, gula dan sebagainya, sama terlalu pricey sih karena bahan bakunya memang berbeda banget gitu. Itu sih cerita kurang lebih kayak gitu. Kalau ini ya, cerita dikit kali ya. Dulu kan tadi apa kuliahnya di Binus, ambil apa jurusannya? Dulu saya ambil business creation, business management lah kurang lebih kayak gitu. Oh, berarti cocok ya sebenarnya, cocok ya. Cocok. Jadi kalau misalkan SMK tuh rata-rata kalau di SMK, dulu kan saya SMK 3 Tangerang kan, pilihannya cuma dua, usaha atau kerja. Karena memang kalau kerja jadi profesional lah. Artinya mereka kerja di chef, jadi profesional, atau mereka harus buka usaha gitu loh. Karena cuma dua pilihan itu gitu loh, nggak ada pilihan lain. Nah kalau memang mau buka usaha, memang ilmunya kurang cukup lah kalau di kuliner. Sorry, kalau di tata boga cuman basicnya SMK, jadi harus ambil apa namanya di Universitas Sarjana gitu. Terus kalau dulu lu habis lulus kuliah langsung gitu bikin usaha atau gimana? Ah, dulu pernah di Malaysia short short course gitu, sama dulu pernah buka beberapa brand sih Sarita. Tapi 2015 tapi running well lah. Artinya beberapa tempat take off terus turun gitu-gitu sih. Tapi yang terakhir nih kita nggak mungkin kita usahakan lah, kita fight semaksimal mungkin jangan sampai brandnya nggak sustainable gitu artinya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini boleh nggak sedikit di-sharing kali ya buat teman-teman foodpreneur. Kan tadi kan ada yang nggak running well juga pastinya ya. Apa gagal lah bisa dibilang ya, gitu kan. Nah, tapi mungkin boleh nggak di-sharing sebetulnya dulu bisnisnya yang gagalnya itu apa dan sebenarnya kalau menurut Richard sendiri ya gitu, apa sih sebenarnya kegagalan apa yang akhirnya nggak diulangin lagi tentunya di bisnis yang sekarang. Oke, the main problemnya adalah si tim sih. Karena dulu memang gue pertama kali buka usaha tuh ice cream, terus juga ada bubur, timnya nggak solid gitu loh. Karena memang berjalannya waktu kan, runningnya si bisnis kan pasti produk agak berubah, ya kan, ada di import dan sebagainya. Terus juga masalah market kadang-kadang juga bisa berubah, nggak langsung totally sama dari pertama kali yang kita targetkan. Kedua, dari segi bisnis model juga kadang-kadang bisa berubah, ya kan. Nah, hal-hal perubahan itu yang bisa menyesuaikan ada si timnya gitu. Kalau timnya nggak solid, nggak siap untuk adanya perubahan, itu will be problem sih. Makanya kalau dulu fokusnya di produknya harus enak. Padahal kalau sekarang tuh nggak perlu buka bisnis usaha itu harus enak. Karena enak itu persepsi menurut gua. Nah, yang penting adalah timnya sih. Jadi saat timnya menghadapi perubahan, mereka udah ready sih. Artinya apapun masalahnya yang bakal dihadapi, apapun perubahan yang bakal terjadi, kalau timnya solid, ya kan, strukturalnya oke, ya kan, hierarkinya oke, ya kan, terus kultur di budaya di timnya oke, ya kan, itu bakal running well ya. Apapun yang mau terjadi lah, mau cash flow-nya negatif, ya kan, mau produknya kadang-kadang ada yang feedback kurang enak dan sebagainya, karena semua itu bisa diimprove gitu loh. Gitu sih, tim lah, paling penting adalah tim sih menurut gua. Tapi kalau Richard sendiri gini, kan pebisnisnya kan pebisnis Summer Minibar itu kan ada makanan dan minuman ya tentunya ya, F&B lah gitu. Nah, tapi punya latar belakang bisa ini nggak sih bisa meracik minuman atau misalnya bisa nyiptain resep gitu? Nah, karena gue sekolahnya kuliner tata boga kan, jadi memang lidahnya 3 tahun, dan waktu dulu gue SMP bantu nyokap usaha, memang cukup kuat lah, tapi nggak sejago chef di perhotelan lah yang profesional gitu loh. Tapi artinya adalah saat ada tim R&D nih, ya kan, mereka menjelaskan nih, ini stepnya kayak gini gini gini. Kita paham nih secara basicnya gitu loh. Oh, ini harusnya stepnya seperti ini gitu loh.
dan mungkin kita bisa improve. Artinya saat taste-nya kurang garam atau kurang apa, atau terlalu oiling atau terlalu apa, itu kita bisa improve karena kita punya basicnya. Memang basicnya itu kan bisa didapetin banyak hal ya, dari dari pendidikan formal ya kan, atau dari experience lah. Nah kalau misalkan gue dulu dapetnya dari pendidikan formal sama experience sih gitu. Tapi memang notabene memang nggak perlu jago lah, nggak perlu jago banget gitu, karena memang kalau jago banget ya bakal jadi profesional gitu loh. Nah kita kan memang yang penting tahu lah, apalagi as a leader ya kan, kita cuma tahu basicnya aja nggak ada masalah gitu loh. Karena memang yang bakal implementasikan dan bakal menjalankan bahwa itu benar apa enggak ya orang-orang yang profesional itu gitu, yang kita pekerjakan lah, artinya kita get untuk as a partner ataupun mana mungkin lah, atau kurang lebih kayak ya as a team lah gitu loh. Tapi as a leader, kita pimpinan si corporate-nya yang kurang lebih cukup tahu basicnya aja sih menurut gue sih, itu sih. Hmm, hmm, hmm. Tapi dulu gini, kepikiran gini, kenapa kepikiran tertariknya gitu jualannya itu bisnisnya F&B? Oke. Okay. Kenapa nggak Karena yang lainnya? simple sih, dulu memang karena family punya background F&B kan. Jadi dulu gue SMP tuh nyokap gue tuh jualan kios di ayam bakar lah, ayam bakar banyak lah mereknya, tak kaosnya lah atau apa gitulah. Nah gue bantuin tuh kurang lebih gitu, jadi ketertarikan dari situ. Kedua, ada beberapa orang juga yang gue setuju argumennya bahwa FM itu brandnya nggak bisnisnya nggak mungkin mati karena orang butuh makan untuk melakukan hidupnya gitu lah. Dan yang ketiga adalah menurut gue FM itu brand bisnis yang paling cepat ROI-nya, artinya gampang banget untuk diinvestasikan untuk orang invest, karena ROI-nya cukup lebih cepat dibandingkan bisnis-bisnis lain sih gitu sih. Sama juga mungkin untuk kapital ya, modalnya itu mungkin nggak terlalu besar ya, kecuali memang marketnya yang high class banget ya gitu sih. Banyak faktor sih Sarita, tapi memang ya FMB sih memang menurut gue ya bisnis yang paling mudah dan bisa long term lah, artinya nggak terlalu sulit untuk dijalankan gitu. Kayaknya entry point-nya gampang, tapi sebenarnya on the other way sebenarnya kejelekannya juga jadi banyak yang gampang masuk tapi ya. Apalagi kalau misalkan ada brand yang hype kan, masuk ke fase hype ya kan, dia masuk ke fase kultur kan agak susah gitu. Karena memang entry point-nya gampang banget di barrier entry-nya lah, gampang banget untuk brand-brand ataupun corporate yang besar untuk tiru si produknya, maka untuk bisa kuasain market gitu loh. Makanya kembali lagi sih, produksi menurut gue nggak terlalu penting ya, karena dulu tuh fokus banget kalau gue tuh produk harus enak banget gitu. Padahal enak tuh persepsi menurut gue. Jadi enaknya Sarita, enaknya gue ya kan, kayak keju pro cheese nih kan, ada yang suka pro cheese, ada yang enggak kan gitu kan. Tapi pro cheese masih bisa bertahan gitu loh, karena yang penting adalah supply chain-nya aman, sales channel-nya aman, dan marketnya tepat gitu loh, itu sih. Intinya mungkin ini kali ya, kalau ngomongin produk ya, tapi produk harus enak kayaknya harus ya. Cuma mungkin gini, um, rasanya bisa diterima mungkin ya, kalimat yang lebih tepat ya gitu. Gimana? Sorry, tadi agak putus dikit, gimana? Perlu enak banget loh, sampai perfect banget gitu loh. Karena memang teman-teman di sekolah gue ya kan, itu kalau itu kadang-kadang mereka sampai buat produk yang bener-bener enak ya kan, sampai mereka bingung untuk implementasikan gitu loh. Kadang-kadang mereka profesional ya kan, gue share juga nih, kadang-kadang mereka profesional, mereka buat produk yang enak sampai ingredientnya premium banget gitu loh, semua ingredient premium dimasukin ya kan, dan matinya adalah nanti di perhitungan COGS-nya gitu, COGS-nya jadi bengkak ya kan. Mereka maunya yang premium banget, yang enak banget, padahal market yang dituju sebenarnya nggak ke situ gitu loh. Mungkin market yang dituju misalnya kelas B ya kan, tapi dia memang fokusnya dihabiskan untuk buat produk yang market A ya kan, dan pricing strateginya nggak tepat ya, jadi nggak berhasil juga gitu loh, gitu sih. Mungkin itu kita kalau ngomong di dua hal yang berbeda kali ya. Maksudnya kalau ngomongin bisnis, tentu saja bisnisnya itu harus bisa, produknya harus bisa dijual gitu ya. Produknya harus bisa dipasarkan gitu kan ya, sesuai target market. Sedangkan kalau yang lu tadi cerita, orang-orang yang mungkin sangat idealis sekali gitu dalam hal penciptaan produknya itu sendiri, dimana kadang-kadang kan pengennya wah perfect, bahan bakunya yang kelas premium misalnya gitu, dan pastinya impact-nya itu kan ujung-ujungnya ke HPP-nya tinggi, dan dia harus cari target market yang benar-benar
bisa terima gitu kan si HPP sebesar itu. Mungkin itu kali maksudnya ya. Benar-benar. Karena banyak orang yang mikirin karena orang buat produk ya. Gue share pengalaman gue ya, teman-teman yang profesional. Mereka berpikir produk itu cuma taste gitu, cuma enak gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Gue cerita dikit ya, gue cerita sedikit produknya Summer Minibar ya kan. Ya, Kita boleh. nambahin value-nya Summer Minibar itu nggak cuma di taste gitu loh, nggak cuma di ingredient, tapi kita kasih kandungan nutritionnya gitu loh, untuk Ya, value for money-nya ketemu. Karena kalau kita cuma fokus di produk dan rasanya enak gitu loh, jadi gini lah, kita ibaratnya adalah kita nggak mungkin membahagiakan semua orang gitu. Artinya kalau kita taste market ya kan, 100 responden kan, 100 bilang enak dan nilainya 10 gitu, nggak mungkin gitu loh. Pasti ada yang bilang nilainya 6, ada yang bilang nilainya 7, ada yang 8 gitu loh. Nah, kalau rate-nya udah aman menurut gue ya, itu produk udah bisa cukup dijual gitu loh. Karena yang tadi gue bilang, kembali lagi, Sarita, banyak orang yang mau mulai bisnis berhenti tuh di produknya gitu, karena mereka nggak ya, pede sama produk itu sih. Makanya gue selalu bilang sih, enak itu persepsi. Jadi kalau misalkan ada orang kirim gue produk ya kan, untuk endorse ya kan, waduh suara gue ya kan, ada orang mau endorse produk ya kan, gue bilang nih enak ya kan, teman gue bilang ada yang nggak enak gitu loh. Dan atau misalkan kadang-kadang leader gue bilang gue nggak enak gitu, berarti mungkin gue nggak sesuai target marketnya gitu aja sih gitu, bukan berarti produknya nggak bisa dijual gitu sih. Jadi ya, ya, pede aja sih gitu. ya, 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 ya. Nah, oke, sebelumnya nih ya, kayaknya tadi agak sedikit loncat. Mungkin boleh nggak diceritain awal mula bikin Summer Minibar kali ya? Summer Minibar itu produknya apa? Mungkin kemudian variannya apa aja dan dulu perjalanan nyiptain menu-menunya gimana? Oke, dulu itu Summer Minibar kita idealis, anak-anak tuh idealis banget lah. Artinya mereka mau buat konsep summer itu kayak apa ya, produk kita produk-produk mocktail lah. Jadi kita mau bawa hype-nya Bali ke Indonesia, ke Jakarta yang pusat kota, ya kan, urban city, ya kan, dengan produk mocktail. Karena kita dulu market research tentang orang tuh suka banget foto di Bali, ya kan, bawa produk Hmm? mocktail gitu. Kita pede bahwa orang tuh suka produk mocktail gitu. Nah, kita implementasikan di Summer Minibar dulu. Dulu namanya masih Summer House ya kan. Salesnya drop, jelek banget. Jelek banget. Itu cuma 75.000 per hari, ya kan. Kenapa? Karena mungkin waktu itu kita idealis banget. Kita memang respondennya kita kasih responden dan kita mau bawa mereka ngisi sesuai kemauan kita gitu, bukan sesuai kemauan customer gitu loh. Jadi Ya, nggak cocok gitu, nggak balance gitu, nggak ketemu gitu loh. Nah, padahal orang foto untuk produk mocktail di Bali dan sebagainya, mereka tuh butuh ambience gitu, tempatnya, suasananya, bukan produknya gitu loh. Nah, saat produk itu cuma dibawa doang di ukuran grab and go, mereka nggak beli gitu loh. Nah, bisnis modelnya kita rubah dulu. Kita ambil brand indikator, kita rubah nih. Kita rubah cara pikirnya kita rubah cara strateginya kita lihat. Coba kita lihat dulu deh brand yang bisa sustainable, ya kan, di minuman waktu itu. Waktu itu kita brand indikatornya adalah Boost ya, Boost Cut. Kita breakdown analisa selama 6 bulan kurang lebih, ya kan. Kita lihat kenapa bisa boost bisa sustainable dan ya, bisa rame di Indonesia waktu itu di Gandara Tech. Kita lihat bahwa orang ini suka healthy, suka minuman sehat, walaupun si boost ya kan enggak totally dia nampilin jumlah kalorinya, jumlah nutrisinya dan sebagainya ya. Kita lihat bahwa kayaknya ini bakal bisa sukses nih di Indonesia karena produknya bisa dikonsumsi lebih dari 2-3 kali seminggu, ya kan. Tapi masih banyak kekurangan waktu itu. Kita lihat bahwa harganya terlalu pricey. Pricey kenapa? Karena kapitalnya, capex-nya terlalu besar. Mereka udah buka di mall, harga blendernya pakai Vitamix yang harganya satu blender 30 juta, mereka taruh di booth 6-7, artinya cuma untuk blender aja sampai 180-210 juta, ya kan. Kemudian mereka bukanya di mall kelas A, dan mereka jual 45.000-70.000. Kita lihat bahwa wah ini masih banyak yang bisa diperbaiki nih. Pricing strateginya kita perbaiki, capex-nya kita perbaiki, capex-nya kita buka di pinggiran jalan, artinya tetap pusat kota, tapi yang capex-nya mungkin harga sewa rentnya cuma 25 sampai 40 juta per tahun. Kalau di mall kan 25 juta sampai 40 juta per bulannya kan, berbeda banget kan. Nah, selisihnya itu kita bisa implementasikan di base ingredient-nya. Jadi pricing strateginya kita bisa lebih murah lah, at least, walaupun bahannya sama ya, karena capex kita lebih kecil. OPEX-nya juga kita lihat, mereka tuh banyak banget, mungkin karyawannya ada sekitar 8 sampai 9 lah kadang-kadang, atau 10 lah, ya kan. Kita buat operasional yang lebih kecil, akhirnya cuma 4 kali 2,2 atau 3 kali 2,2. Fungsinya apa? Biar labor cost-nya atau SDM-nya nggak terlalu banyak. Artinya bisa kita hemat lagi nih, kita bisa alokasikan untuk kita buat produk yang lebih enak. Nah, kemudian adalah jumlah kalorinya mereka nggak show up.
Ya. Ya kan, kalau di kita show up ini sebagai edit value lah, untuk penambahan bahwa ini ada value ini di produknya, di brand Summer Minibar-nya gitu loh. Dan yang selanjutnya adalah kita melihat bahwa mereka tuh cuman provide beverage-nya aja. Nah, kita Ya. provide minuman dan makanannya. Artinya mereka one packet lah. Dan kita punya datanya si Grab dan Gojek atau platform online lah. Di marketnya Indonesia, orang-orang Indonesia tuh lebih suka ngorder makanan dan minuman dalam satu paket gitu loh, dibandingkan cuman spend dana ongkirnya 20.000, 30.000 atau misalkan 18.000 lah untuk cuma minumannya aja gitu loh. Makanya kita provide itu semua gitu loh. Itu sih paling Sarita kurang lebih. Dan terbukti sampai sekarang kita udah buka 50-60 outlet, ya kan, tidak ada Oh, satu cabang close. Sorry? banyak. Ya lumayan lah, lumayan. Dan tidak ada satu cabang pun yang close, ya kan. Dan kita fight untuk bisa mempertahankan rekor itulah, gitu sih. Itu 50 sampai 60 outlet, sorry. Mulainya dari tahun berapa? 2019 April, 2019 September. 19, 20, 21, 2 tahun ya berarti ya. 50 cabang. By the way, ada di Bandung nggak sih? Kayaknya baru buka ya, nggak salah ya. Bandung ada 2 atau 3 ya lagi. Yang 2 lagi Loh, direnovasi, satu udah. oh iya ya, berarti gue ketinggalan ya. Jadi dari waktu itu, kalau nggak salah waktu kita terakhir ketemu kan belum ada ya Bandung ya. Baru mau deh, seinget. Baru mau. Tapi udah ada 3. Itu sorry, ini nanya dikit nih berkaitan dengan jumlah cabang ya. Itu ada pemilihan lokasinya tuh ini nggak sih? Misalnya, oh gue mau Jabodetabek dulu atau gimana tuh cara milih lokasinya? Pertama kita memang fokuskan di Jakarta sih. Karena kenapa? Apalagi selatan kan. Karena memang hype-nya di selatan tuh diikutin sama daerah-daerah sekitarnya biasanya. Ya kan? Nggak ada nggak ada uh, analoginya bahwa orang-orang hype di Jakarta Barat atau Barat lah, terus Jakarta Selatan anak-anak ngikutin gitu, nggak ada. Pasti kulturnya itu kebanyakan orang Jakarta Selatan, hype di Jakarta Selatan pasti ditiru di Jakarta Barat, Tangerang dan sekitarnya lah. Nah makanya waktu itu kita memang fokuskan untuk buka di Jakartanya dulu sih, untuk sebagai brandnya kuat dulu. Apalagi kalau kita mau buka di pinggiran-pinggiran kota lah, artinya notabene jauh dari pusat kota gitu loh. Nah biasanya orang-orang yang pinggiran kota itu, yang kota-kota kecil lah notabene, itu pasti mereka bakal ngikutin brand-brand yang branded lah, artinya yang hype lah kurang lebih. Jadi jangan sampai di Jakarta belum menguasai tapi udah buka di beberapa wilayah sih, itu lebih problem sih buat si brandnya gitu loh. Hmm. Oke. Tapi kalau sekarang hafal nggak? Kalau gue tanya, misalnya pengen tahu sih sebenarnya maksudnya sebarannya di Jakarta berapa, di kota tadi Bandung kan 3 ya, di kota lain berapa? Kurang lebih aja. Mungkin 70% di Jakarta kali, 70-80% nih di Jakarta. Ah, oke. Ya, 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 ya. Tapi kalau ya pokoknya fokusnya Jakarta dulu berarti ya. Itu kalau Jabodetabek di Jabodetabek ya. fokusnya lah. Tapi itu kalau di semua tempat, maksudnya gini, di semua outlet itu produknya sama persis semua ya menunya ya? Atau ada yang misalnya di ada cabang yang misalnya yang gede eh, apa namanya menunya 20 misalnya gitu ya, tapi ada juga cabang yang bentuknya kecil cuma ada 10 atau 5 menu gitu atau gimana? Kalau namanya masih Summer Minibar itu produknya sama, jadi kita nggak mau ada produk yang berbeda gitu. Dan di franchise juga atau cabang-cabang lainnya nggak boleh jual produk yang memang kita nggak tentuin gitu. Itu bisa kita close Ya, sih. Tapi ya, nama Summer versi Summer yang flagship bar, yang premium ya, ya, itu menunya ya. mungkin lebih banyak dibandingin menu Oh, Summer Mini. Karena memang bukannya fokusnya untuk di daerah mall-mall lah kurang lebih. Karena kan mall udah mulai normal nih, ya kan. Offline-nya udah mulai datang ya kan. Jadi kita mulai memang mengarah ke sana juga sih. As a brandingnya juga mm, lebih supaya bisa lebih kuat di Sarita gitu dibandingkan uh, cabang existing kayak sekarang gitu sih. Itu sih planningnya. mm, mm, mm. Tapi banyakkan di mall berarti ya dibandingin standalone ya? Banyak kan di pinggir jalan atau di depan mall lebih tepatnya. Oh, I see, bukan di dalam mallnya ya? Bukan. Hmm. Nah, ini kan kalau nggak salah di Summer Minibar itu fokusnya lebih ke buah bukan ya? Bener nggak sih? Jus buah bukan sih? Uh, Ya ya, jus anak buah kuning ya. anak perlu gue kirimin ya. Besok gue kirimin nih untuk kantor.
Nih lihat tuh apa yang di depan gue langsung gini-gini loh. Iya iya kata dia. Langsung gini-gini. Iya 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 kata ya. Apa apa Ya, nggak kedengeran apa? besok mau kirim satu kantor. Serius nih. Eh, Oke oke siap siap gampang lah itu mah. Oke oke. Nah terus apa? Nah tapi mau nanya juga nih. Dapat ide gini kan pas waktu open Summer Mini Bar pertama kali gitu ya. Itu kan pastinya kan menunya pastinya nggak sebanyak sekarang nih. Nah pada saat pengen nambahin menu itu apa sih pertimbangannya? Apakah misalnya ngikutin tren kah atau misalkan apa mengeluarkan kreasi dengan buah-buah yang udah ada misalnya gitu ya apa varian rasa yang udah ada tapi misalnya ditambahin apalah ditambahin apa atau gimana? Oke, ya, ini bener banget. Biasanya konsep Grab M Go atau yang konsep boot lah ya, yang dapurnya kecil lah, itu problemnya adalah penambahan menunya. Karena kalau menunya semakin banyak variannya dan ingredient makin banyak juga inventorinya untuk bisa Iya. dicek lah. Makin sulit lah. Nah, kalau di Summer Mini Bar biasanya kita review Pareto A, B, C, D, ya kan? A itu nyumbang 50% sales, B itu 30% sales, C itu 19% sales, dan D itu 1% sales. Biasanya yang kita review adalah C dan D biasanya. Kalau misalkan menunya kita udah tentu ini ada 20 menu misalkan, dan ada 2 menu yang masuk Pareto C dan D, ya kan? Itu biasanya kita review. Artinya kita nggak pertahankan tuh menu gitu, kita bakal ganti gitu. Nah, one day juga kayak misalkan sekarang kita melihat bahwa, wah, kayaknya produknya perlu lebih variatif nih, tapi dengan bahan-bahan yang udah ada gitu. Artinya misalkan gini, kayak kita lagi mau munculin produk sub sandwich kayak gitu ya. Itu kurang lebih dagingnya sama dan juga isiannya hampir sama gitu loh. Tapi kita cuma ganti bannya aja sih di atasnya gitu loh. Sama proses masaknya sedikit biar flavornya juga berbeda gitu loh. Sama kita lagi mau keluarin menu juga yang menu vegan. Jadi kita tinggal tambahin satu Wah. daging, tapi kita bisa yang menu yang lebih banyak gitu loh. Kendalanya adalah yang tadi Harita bilang, kalau nambahin biasanya adalah Dengan inventory. Karena jumlah bahan bakunya itu makin sulit dikontrol gitu loh. Itu sih problemnya gitu. Biasanya kita review sih. Kita review bisa 3 bulan, 1 quarter lah. Biasanya kita review. Pareto C, D, kita take off biasanya gitu. Gitu-gitu sih. bentar-bentar. Karena perlu, Eh, perlu juga bentar-bentar. untuk nge-review. Kenapa? Apa? Sorry, Ya, nggak karena perlu, kedengeran. Apa? jelas gak suara gue? Oke. Perlu juga apa? Perlu juga untuk nge-review gitu. Jangan sampai produknya ada 100 produk ya kan, 100 menu kan. Tapi nggak kuat gitu loh. Artinya yang kuat cuma 10% gitu loh. Sayang banget gitu loh. Ngapain disimpan gitu loh. Ngapain dijual gitu loh. Lebih baik produknya yang dijual yang terbaiknya aja gitu loh. Gitu sih. Hmm, hmm. Lebih maksimal ya. Oke oke. Lebih Bentar-bentar. maksimal. Nih apa? Ini apa? Apa? Oh, itu dapat. Oh iya iya, dapat ini ya. Ada kiriman ya barusan ya. Eh, ini dong minta ini ya, apa disiapin dulu lah. Itu apa-apa coba lihat, coba buka-buka. Nah, oh iya boleh-boleh nih. Gue dapat ini nih, dapat kiriman apa-apa coba coba buka dulu. Nah, nanti dipotongin dulu ya. Nanti habis ini potongin dulu ya, tolong ya. Ini katanya si siapa namanya? Si Procis barusan tiba-tiba memberikan kebahagiaan. Memberikan kebahagiaan dia tiba-tiba barusan ngirimin chiffon spready cheesecake katanya. Wih, Sama wah apa lagi? Nah, ada satu lagi tuh. Ada apa? Cheese roll. Oke, nanti ya yeah, potongin dulu ya. Nantilah. Nanti abis ini kasih saya. Boleh lah. Dapat kebahagiaan gue, Rich. Tapi ntar dulu lah. Ntar kita kasih lihat lah ya, kayak apa gitu bendanya. Nah oke, gue mau lanjutin dulu nih ya kan. Apa tadi udah cerita panjang lebar, kemudian gue sebenarnya mau ada satu yang gue mau tanya dan ini kemarin kalau ngelihat dari IG-nya itu menarik dan unik dan kayaknya bendanya belum tentu bisa ditemukan di brand-brand lain di kelihatannya ya. Sorry bentar. Ini kok pertanyaannya, oh pertanyaannya banyak loh. Ya oke lah. Oke, langsung aja nih bentar. Gue mau nanya ini. Kan itu kan di situ kan selain ada minuman Summer Mini Bar itu kan ada juga burger shirataki ya. Bener nggak? Ya bener kan ya. yes, yes, Shirataki. Nah itu kan bisa dibilang
unik, idenya out of the box banget. Nah, boleh nggak diceritain dong? Ini kan sesuai judul IG Live-nya malam ini ya, gitu kan? Apa pengen dapetin ide-ide gitu, tips gimana caranya Richard ini bisa menemukan ide-ide out of the box kayak yang tadi gitu kan? Ada nggak tips-tipsnya? Biar teman-teman mungkin bisa dapat inspirasinya lah. Oke, pertama banyak ketemu sama banyak orang ya, artinya diskusi ya, brainstorming sama orang-orang yang mungkin notabene pengusaha atau mereka ahli expert di R&D ya kan, buat produk dan sebagainya, untuk bisa dapetin ini lagi tren apa sih sebenarnya, apa sih produk yang lagi hype di market gitu, Ya. apalagi atau data lah, data mereka bisa di sharing lah, artinya uh, banyakin ngobrol sama orang-orang yang positif vibe lah. Artinya kalau memang di jalur FMB ya kan, banyakin ketemu orang-orang FMB yang kurang lebih nanti pas ngobrol tuh pasti banyak ide-ide juga nih yang bakal hype apa dan sebagainya gitu. Yang kedua, kalau Ya. saya pribadi ya searching ya, artinya knowledge dari luar ya, karena knowledge kan bisa dari experience dan sebagainya kan. Biasanya saya searching sih tren-tren di luar, atau memang kadang-kadang visit juga ke sana atau keluar daerah ya kan. Terus juga biasanya memang as a company ya, kita siapin tim R&D-nya sih. Karena biasanya bahaya banget kalau misalkan as a company nggak punya R&D gitu loh, untuk produk development-nya gitu loh. Nah, itu yang harus disiapin untuk bisa create menu-menu baru. Contoh misalkan Shirataki. Shirataki itu Ya. sebenarnya ID ini nggak bohong nih ya. Ini ID-nya itu dari Anya Geraldine sebenarnya. Jadi waktu itu kita mau as a brand ambassador dari mereka, ya kan, si Anya. Terus Anyanya bilang, buatin menu dong khusus, ya kan. Apa tuh menunya? Kayaknya Shirataki lagi tren deh, kata dia. Waktu itu 2019 deh. Terus kita bilang, Shirataki apa tuh? Kita tuh juga nggak tahu Shirataki itu apa sebenarnya, ya kan. Terus akhirnya kita searching pas nyampe kantor, pas besoknya ya, sampai kantor kita buat, Shirataki ini seperti ini, biasanya dimakannya seperti ini, ada gak keunikan yang kita bisa buat. Nah, kita diskusi sama tim R&D-nya juga, bisa gak nih bro buat yang kayak gini, atau yang orang-orang nggak jual biasanya. Bisa nih kita racik ya kan, food test 1 2 3 4 kali sampai produknya oke, ya kan. Last minute agreementnya nggak jadi gitu sama si Anya Geraldine, tapi produknya jadi gitu. Nah, produk kita jual gitu gitu. Jadi ketemu orang aja, orang-orang stranger atau orang-orang yang memang main di cross industry juga nggak ada masalah sebenarnya gitu sih. Jadi itu bener-bener, tapi lucu ya itu kejadian ya. Maksudnya idenya dari brand ambassador, tapi akhirnya kerjasamanya nggak jadi ya. Tapi lu tetap launching. Ya, jadi aneh juga ya. Emang nggak jadi, tapi jadi dia cuma bilang aja, buatin menu dong shirataki ya kan. Tapi nggak tahu shirataki itu mau dijadikan main course kah, dessert kah, atau apa kan? Kan nggak ada shirataki dessert kan. Hmm. Nah, kita buat produk yang apa, yang inilah apa, yang burger lah, makanan berat lah. Tapi memang yang low kalori gitu, gitu sih. Tapi walaupun kerjasamanya nggak jadi, produknya jadi gitu loh. Coba Iya, kita nggak ketemu Anya, kan sampai sekarang kita nggak apa gitu loh, gitu sih. tapi Gitu. enak. Tapi Tapi ya kebetulan juga kali ya, jadinya si burger shirataki itu jadi salah satu produk signature-nya Summer Minibar nggak sih? salah satunya karena memang Ya. kita pernah tes ya. Ini trik juga ya, yang buat main yang grab and go ya. Kadang-kadang kalau kita cuma jual salah satu market ya kan, salah satu produk misalkan cuma beverage, biasanya basket size-nya kecil ya kan, karena orang average per bill-nya kecil lah. Kadang-kadang orang cuma beli minuman aja. Tapi karena kita provide minuman dan makanan, jadi basket size-nya gede per bill-nya gitu loh. Nah, ini membantu sales-nya juga bisa biar lebih maksimal gitu loh. Gitu sih. Hmm. Ya, 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 ya. Oke. Itu tadi tipsnya dua ya. Satu, ketemu banyak orang, banyakin ketemu yang punya positive vibes bareng. Yang kedua itu harus punya banyak knowledge dari luar. Jadi searching-searching tren di luar, siapin tim R&D, atau bahkan kadang-kadang Richard sampai visit juga keluar ya. Lebih banyak visit sih. Jadi Oh, biasanya kalau kalau di company company summer minibar itu udah dibagi tuh nih, orang-orang yang suka keluar ketemu orang yang nggak ada kerjaannya di kantor. Nah, itu biasanya dibagi. Nah, biasanya dia pulang harus bawa ilmu gitu loh. Ilmu apapun lah, ilmu di operasional, FM dan sebagainya. As a business nih ya, as a business yang benar-benar relatable untuk si bisnis summer minibarnya gitu loh. Ada juga yang memang fokus di aja, jadi dia nggak keluar kandang gitu loh. Ada juga yang sebagai, jadi kita memang melakukan sesuai bagiannya masing-masing lah gitu. terus apa? Ada lagi nggak tips yang lain? Itu kan baru dua. Tips yang lain ya, untuk nyiptain produk ya.
Mm-mm. Gimana? Idenya keluar dari mana gitu? Apakah Hmm. misalnya kayak misalnya gimana ya kan kalau ini nih contoh aja ya kemarin gue ngeliat kayak pas kemarin Squid Game kan tenar banget tuh tiba-tiba Hmm. semua orang guna candy gitu kan atau kemarin tuh kan sempat semua benda dijadiin kroffel gitu kan Ya. gitu. Nah kalau Summer Minibar kemarin gimana? Ikut? Ya. Kita jarang ngikutin, maksudnya jarang ngikutin copy paste produk orang yang lagi tren gitu loh. Jadi kan Oh, ada brand yang tren gitu kan, terus kita ngikutin produknya. Itu jujur ya, kalau di Summer Minibar, as a culture-nya kita nggak terapin gitu loh. Karena oke. karena kami percaya dengan kultur yang baik gitu loh. Jadi kita memang fokusin quality produknya aja ya kan, sistemnya diperbaiki ya kan. Jadi nggak perlu ikut-ikutan kanan lah. Jadi kita kita nggak perlu selingkuh lah, artinya kita fokus ke depan aja gitu loh. Selingkuh bahasa lu selingkuh. Kadang-kadang kadang-kadang ya, ini Sarita kan banyak di foodies kan yang belajar bisnis kan. Kadang-kadang ngelihat bisnis orang maju kan, terus ngelihat kadang-kadang jualan bubur maju, pengen jualan bubur ya kan. Kadang jualan apa gitu. Gitu. Kalau kita sama bilang fokus lah, fokus, harus fokus gitu. Karena kalau nggak fokus, as a business, as a company nggak bagus juga gitu. Gitu sih Sarita. Oke, nah ini sebelumnya nih ya aku nggak bosan-bosannya pengen ngingetin juga buat teman-teman yang lagi pada nonton ya. Ini jangan lupa di print screen ya, jangan lupa nih di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Jangan lupa tagnya ke @keju_procis dan @foodies.id ya teman-teman ya, karena ada goodie bag yang menanti teman-teman. Nah oke nih udah nih udah diinin. Gue mau ngasih lihat dulu nih kuenya nih. Kelihatan nggak? Ini apa? Ini katanya dikiriminnya sama Mbak Angel dari Procis barusan katanya. Makasih loh Mbak Angel loh. Ini nih sedikit, sisanya banyak tuh gue suruh bagi-bagi ke anak-anak. Katanya, "Tar, ini kejunya apa? Oh sorry, ini nama nama kuenya katanya apa? Chiffon spready cheesecake dari Nyonya Lim. Tahu ya Nyonya Lim ya di Bandung ya. Kenal kayak itu. Terkenal lah ya, jelas ya gitu. Nah, ini apa? Karena namanya chiffon spready cheesecake, nah, jadi bahannya pakai procis spready sama procis cheddar, lembut milky gurih. Coba kita cobain dulu. Gue nggak dikasih Sarita ya tapi ya, parah ya. Kenapa? Gue nggak dikasih tapi ya, parah ya. Lu, aduh, lu jauh nih. Oh jauh Makanya ya. makanya harusnya IG Live-nya sama-sama di Bandung, bukan IG Live ya jadinya podcast ntar. Iya ya benar. Nih, karena gue doyan keju aja sih sebenarnya. Apa lagi nih apa ya? Bentar ya. Tapi emang Procis enak sih, enak kok. Procis enak. Ada dua. Satu lagi gue dapet cheese roll. Gila ya, ini kurang ajar emang malam-malam. Malam-malam banget. Apa? Harus banget gitu ya, malam-malam ngasihnya tuh yang ginian gitu kan, ngeri ya. Ya. Bahkan menambah kebahagiaan kan, biar happy Iya ya, sih, menambah. kebahagiaan sih, tapi ya begitulah. Masalahnya kan menambah kebahagiaan tapi nggak bisa berhenti makan gue ntar. Gitu. Ini Oh, apa? Sama dari Nyonya Lim juga sama. Ini cheese rollnya katanya pakainya pro cheese cheddar, rasanya gurih enak spesial katanya. Siap, gue bilang kan. Ini. Salah. Enggak lah, kayaknya gue nggak makan. Nggak apa-apa lah ya. Terima kasih loh Mbak Angel atas kirimannya malam-malam ini, memberikan kebahagiaan buat saya dan semua teman-teman di kantor. Udah manggut-manggut yang di depan, pada happy nungguin. Oh ya, nah tapi buat teman-teman yang nonton, buat teman-teman yang nonton, ini bisa pada ini ya. Kalau yang jadi kabita ini bahasa Sunda ya. Maksudnya kabita tuh kepengen gitu kan. Jadi panas gitu gara-gara gue barusan gara-gara gue barusan dapat apa chiffon spready cheesecake sama cheese rollnya Nyonya Lim, yang tentu saja bahannya itu dibuat dari procis, pakai procis pasti spesial katanya. Pakai procis pasti spesial. Nah, ini teman-teman jangan lupa kalau misalnya pada jadi pengen beli procis,
ya, karena procis ini kan bisa macam-macam ya, bisa jadi topping makanan dan minuman, jadi filling roti maupun jadi campuran dalam adonan cake, itu bisa semuanya. Dan jangan lupa tahan juga di suhu ruang dan rendah bahan pengawet. Jadi aman buat dikonsumsi siapapun, apalagi untuk teman-teman foodpreneur yang memang cheese lover, yang doyan nama keju kayak gue. Dan buat teman-teman yang pengen nyari produk Procis, itu bisa langsung didapatkan di toko bahan kue, supermarket, dan minimarket di seluruh Indonesia. Atau yang mau pesan online juga bisa langsung follow aja lah langsung Instagramnya Procis di @keju_procis ya teman-teman ya. Kemudian bisa klik link yang ada di bio linknya untuk melakukan pemesanan via toko online yang udah ada dan lengkap banget di sana. Nah, oke, kita lanjutin ya Midnight Chit-Chat Procisnya ya. Nah, oke, tadi baru berapa tuh? Baru dikit sih ya. Bukan baru dikit. Pokoknya intinya kalau dari Richard, intinya teman-teman harus pakai banget gitu ya. Harus pakai banget searching kemana-mana gitu ya. Kalau dari Richard seperti itu ya. Ya, banyakin ketemu relasi lah, banyakin ketemu orang, jaga hubungan sama beberapa orang. Itu pasti sih banyak, nggak cuma Ya, knowledge tapi as a business juga lebih lebih bagus lah gitu loh. Itu sih. hmm, ya. Tapi dari lo ya sebenarnya ada nggak sih misalnya gini nih, eh ada nggak sih misalnya satu ritual ritual misalnya, oh pokoknya setiap seminggu 3 kali gue harus pergi misalnya nongkrong di kafe baru misalnya gitu, atau misalnya dalam waktu seminggu gue harus kenalan minimal sama 3 orang baru. Ada nggak sih ritual kayak gitu di kantor? Kalau dulu waktu kuliah sih ekstrim ya kayak gitu ya, ekstrim. Oh, gitu. Oh, Sekarang kadang-kadang ketemu orang tuh ada apa, kadang-kadang apa, eh agak sulit juga ya jadwal ketemu ketemu banyak orang kan, karena apalagi orang-orang yang mungkin secara kelas atau pengalaman di atasnya kita gitu loh. Jadi perlu reason yang kuat juga ngapain kita ngajak dia gitu. Kadang-kadang orang mau diajak ketemu kan, kadang-kadang mau nawarin asuransi ya kan, atau mau iya ya. ya mau di prospek lah ya kan. Kadang-kadang orang juga malas kan gitu. Makanya biasanya sih kalau kita sih nggak, pokoknya kalau ada brand baru ya kan, kita selalu visit ya kan, apalagi brandnya di Jakarta ya kan, nggak perlu hari H plus ya, Hmm. atau H plus 3 atau seminggu lah, at least kita tahu ini produknya apa. Jadi one day saat kita ngomong sama orang ya kan, yang dunia F&B juga kita paham gitu, nyambung gitu. Jangan sampai juga kita ketemu banyak orang nih ya kan, apalagi dia expert di bidang F&B kan, contoh ya, karena kita ngomong F&B ya, kita nggak Ya, nyambung ngomong, orang jadi males kan gitu ya. loh. Nah biasanya kalau kita banyakin knowledge-nya dulu nih, kita sebelum kita ketemu orang gitu loh, gitu sih. Jadi biar ngomongin nyambung lah. Nah ngomongin nyambung, biasanya kalau gue terakhir ketemu orang ya, gue tanya kalau butuh bantuan apapun kontak kita gitu loh. Jadi kita bisa bantu mereka juga gitu loh, nggak perlu cuman mereka yang bantu kita sih, gitu sih. Itu kayaknya kalimat trademark Richard banget ya. Kayaknya gue berapa kali apa namanya IG live sama webinar waktu itu selalu kalimat lu gitu ya. Pokoknya siapapun yang butuh bantuan hubungi kita gitu ya. Selalu itu yang lu sebut-sebut Kan terus ya. gue selalu bilang Apa-apa kan, ya, putus-putus gimana? ya Putus. selalu kayak gitu, gue selalu bilang apapun yang butuh bantuan kita ya kita bantu ya, kecuali dia butuh minjem uang ya kan, punya utang nih kan 1 miliar, itu nggak gitu loh. Tapi kalau dia butuh bantu ini relasi ya, knowledge ya kita share lah, itu sih. Ya. Ya, terbukti ya. Maksudnya setiap kali gue minta, Richard, minta sharing dong. Ayo, selalu gitu ya. Baik banget emang. Tapi itu ada Oh, maksudnya ya apa Sarita, ada. apa tuh? Ya, nanti kan Sarita utang budi 2 kali, gue hitungin tuh kan, 3 kali 4, nanti gue minta. Minta balasan nih. Nah, nah, Oke. Nah, terus apa ada nggak misalnya ada tips lain nggak selain yang tadi? Pokoknya searching, kemudian ketemu banyak orang gitu kan. Terus selalu misalnya abis pulang dari mana, pokoknya teman-teman diwajibin harus bawa ilmu ke kantor. Ada lagi nggak selain itu? sebenarnya ada beberapa ya, tapi mungkin yang paling terutama yang itu sih. Sama biasanya, eh biasanya ya Sarita ya, ini sih nggak tahu ya, ini bakal efektif di beberapa company atau orang apa enggak ya. Biasanya
biasanya kalau kita memang stres ya, ini kayak kita lagi stres nih kan, kita liburan keluar kota atau kemana gitu. Iya, iya. Kadang, bener loh, kadang-kadang one day ya, karena terlalu stresnya di kantor, jadi ide-ide out of the box-nya nggak keluar gitu loh. Jadi, wah ini kadang-kadang ya, kayak sekarang nih, kita lagi liburan kan, gue lagi liburan sama partner gue kan. Ya udah kita lagi liburan aja gitu, biar ide-ide kadang-kadang yang keluar aja out of the box-nya gitu. Gitu sih. Hmm. Oh, jadi mungkin harus punya jadwal liburan gitu ya, biar nggak stres. Bener juga gitu, karena kadang-kadang orang di kantor aja kadang-kadang ya, kita kita suruh lu pilih lah lu mau WFO gitu loh. Yang penting kerjaan lu kelar gitu loh, jangan sampai lu tertekan di kantor WFO juga nggak efektif gitu loh. Yang penting kita kasih deadline kerjaan lu kelarin gitu loh, gitu sih. Hmm. Oke, oke, oke. Nah, apa? Gue ini ya, apa? Gue coba mulai buka pertanyaan ya. Bentar. Tadi banyak sih sebenarnya yang nanya. Bentar, gue pilihin ya. Teman-teman, kayaknya kalau misalnya nanti nggak semua pertanyaannya bisa terjawab, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa pokoknya bisa ikutin terus channelnya Foodies aja pokoknya. Pengennya nanti semuanya bisa kita jawab. Tapi ini gue akan pilihin yang agak-agak bagus pertanyaannya. Oke, yang pertama, sorry. Oh, ini dari Riana ARH. Kak, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis menurut Kak Richard apa? Ya tadi udah dijawab ya? Atau mau Iya, dijawab? Tadi di awal udah dijawab sih sebenarnya. Bener nggak? timnya Tim ya. tim. Dapetin tim yang solid dan kompak ya, yang punya visi yang sama. Kalau Oke. company udah gede, siapa aja mau gabung sama company lu gitu loh, tapi saat company-nya susah gitu loh, itu yang bakal sulit sih. Company-nya cash flow-nya berantakan, bayar gaji harus tertahan di level BOD-nya untuk bayar yang lain ya kan. Terus untuk BOD-nya nahan hasrat untuk nggak bisa apa menerima gaji yang lebih kecil as a founder dan sebagainya, untuk kelangsungan company beli aset dan sebagainya, itu yang jarang bisa solid gitu as a team gitu loh. Banyak sih, yang penting timnya nih, karena tim sih yang paling penting sih, tim. Tim ya. Oke, nah ini juga ada yang related sama jawaban tadi ya nih. Dari Bropang underscore Bropang. Kalau awal bisnis F&B, apakah menjadi syarat mutlak harus membentuk tim? Kalau kalau dia Superman ya nggak apa-apa sih. Jadi Bentuk tim ya wajib lah, syarat mutlak wajib lah. Nggak mungkin lah satu orang cuma dua tangan dan waktu cuma 24 jam handle semuanya gitu loh. Pasti timnya nggak perlu as a founder bareng-bareng. Lu buat struktural yang bagus antara karyawan dan as a company yang baik juga as a team gitu loh. Nggak perlu di levelnya, artinya semuanya harus tim itu sama-sama pemilik atau founder gitu loh. Nggak perlu juga sebenarnya. Yang penting as a team aja, timnya ada gitu loh. Secara hierarki oke, struktural oke. Jadi job desk-nya masing-masing bisa di manage dengan baik gitu loh. Gitu sih. lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebentar. Kak, pernah bisnis bareng temen nggak? Udah berkali-kali bisnis bareng temen sering gagal. Ini kayak curcol juga deh. Dia curcol, dia bisnis bareng temen sering gagal. Richard punya pengalaman nggak bisnis bareng temen? Gue selalu tanya sama temen gue kan, ada temen gue namanya Farah sama si Renal kan, ya kan. Ya. Ini Oh yang pertanyaan gue, sekarang ya? dia masih ingat gak ya? Tapi gue yakin dia ingat sih. Tapi gue punya pertanyaan kayak gini dulu. Lu percaya sama gue berapa persen gitu loh? Apa? Lu apa? Lu percaya sama gue berapa persen gitu loh di company ini gitu? Ya. Kalau ada 9, kalau dia jawab waktu itu 99%, ya kan? Gue bilang gak usah bisnis bareng deh. Karena ada 1% kemungkinan kita bakal pecah gitu loh. Jadi kita harus make sure bahwa di awal bahwa kita percaya 100% sama dia gitu loh. Dia megang digital, kreatif dan sebagainya, ya gue percayain itu 100% sama lu gitu loh. Lu nunjuk gue as a leader, as a CEO untuk bangun company-nya, lu harus percaya 100% sama gue gitu. Gue nunjuk lu untuk bangun operasionalnya, as chief leader di operasionalnya, gue harus percaya sama lu 100% gitu loh. Dan itu yang harus kita terapin di as a team di awal sih. Jadi tanya dulu sama timnya, lu percaya sama gue berapa persen gitu loh. Walaupun dia bisa diperdebatkan ya, artinya banyak orang bisa berkata bahwa nggak mungkin ada orang bisa percaya sama 100% sama orang gitu loh. Karena sama Tuhan aja kadang-kadang ragu gitu, asik, bawa Tuhan gitu. Tapi intinya tadi semoga terjawab lah ya. Maksudnya gini, tadi kan dia nanya pernah nggak bisnis bareng teman? Intinya pernah ya. Tapi bagaimana Richard mensiasati? Maksudnya kan dia bilang tadi kalau gue kok sering bisnis bareng teman kok gagal sih gitu ya. Cuma mungkin kalau dari pengalaman ya sebenarnya
ngomongin bisnis sama temenan, pacaran itu kan sebenarnya mirip-mirip lah ya. Itu cocok-cocokan gitu nggak sih? Gitu kalau bener nggak sih? Apa? Bener-bener kakak adik aja, bapak ibu aja bisa berantem kadang-kadang. Iya iya itu makanya kan maksudnya kadang-kadang ya cocok-cocokan mungkin kalau sedikit gini, gue sih pernah dapet satu bukan nasihat sih ya, tapi mungkin kalimat gitu dari adalah salah satu guru gue yang sebenarnya sekarang beliau baru almarhum lah beberapa bulan lalu. Dia pernah bilang gini apa dia udah cukup senior ya tapi ya dia bilang saya sebetulnya sama istri dia bilang nikahnya juga cukup lama dia bilang saya sama istri itu sebetulnya bukan berarti kita dari pacaran nikah sampai sekarang itu sampai punya anaknya gede-gede bukannya kami tidak berubah sama sekali dia bilang tapi saya berubah, istri saya berubah, tapi kami sama-sama bisa mengerti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan kami itu. Makanya kami bisa awet sampai sekarang. Nah, kalau gue ngelihatnya, itu kan mungkin dalam perspektif rumah tangga ya. Tapi kalau gue ngelihatnya justru ini bisa dibilang ya sama aja sama kayak Halo. bisnis ya. Halo, halo. Ya, Halo. oh, Ya, ya. Gitu nggak sih? Jadi maksudnya mungkin ini sama aja seperti bisnis juga bahwa mungkin kondisi kita berubah gitu kan ya. Kondisi environment kita berubah, mungkin tren bisnisnya model bisnis, kemudian tren operasional, tren produk, tren marketing, tren habit konsumen itu juga pasti kan berubah terus tuh, nggak akan pernah berhenti. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita sama partner-partner bisnis kita itu bisa menyesuaikan diri kali ya dengan perubahan-perubahan yang ada sehingga akhirnya sehingga akhirnya tetap bisa bertahan gitu kali ya kurang lebih ya kayak pacaran. karena people change kan, people pasti Ya, berubah kan, mungkin nggak berubah gitu loh. Tapi yang tadi gue bilang sih Sarita, harus percaya gitu loh. Gue pernah ada tim gue kan, nggak ngantor 1,5 bulan loh, nggak ngantor 1,5 bulan. terus Ya. Jadi dia di rumah aja gitu, jadi kerjaan di rumah. Tapi kita kontrol kerjaannya. Artinya mereka percaya bahwa saat kita kasih kerjaan ke mereka, kita bangun as a tim ini ya kan, bahwa ini timnya udah solid gitu loh. Dan kita percaya apa yang mereka lakukan untuk kebaikan si company gitu loh. Walaupun kadang-kadang caranya, metodenya berbeda-beda gitu loh. Kadang kan berubah lah gitu. Itu yang tadi Sarita bilang. People pasti change, pasti berubah gitu loh. Dan situasinya pasti bakal berubah gitu. Yang penting menurut gue sih perlu trust yang sangat dalam ya as a team gitu loh. Untuk bisa bertahan gitu loh. ya, ya setuju setuju. Nah ini aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Um, dari ini, Putra PRLN. Izin tanya Kak, gimana cara memanage banyak cabang agar tetap berjalan dengan baik? Ya, Oke, kalau di Summer Mini Bar sih kita manage by ya. Artinya memang kita nggak bakal ngebiarin si franchise ini ngejalanin bisnis sendiri gitu lah. oke. Karena kalau misalnya mereka jalanin sendiri, kadang-kadang ide-idenya tuh out of the box terlalu ekstrim kadang-kadang, ya kan? Dan kadang-kadang putusannya juga yang nggak terlalu baik, karena mereka nggak punya pengalaman sebelumnya, kita nggak bisa salahkan juga gitu. Nah, kadang-kadang, ibarat bukan kadang-kadang, kita selalu manage by corporate, artinya guideline-nya dari corporate gitu. Kalau misalkan ada karya atau yang perlu training, itu dari pusat yang sediakan gitu. Ada sistematis yang perlu diinstal atau ada desain yang perlu dibuat, itu kita bisa bantuan support 100% dari pusat gitu. Nah, hal itu yang bisa memanage bisnis jika walaupun di franchise kan bisa running well, artinya masih bisa terkontrol dengan baik. Tapi walaupun kita manage by corporate, kadang-kadang ya masih ada beberapa kendala yang memang dihadapi di operasional gitu, karena zero mistake di operasional itu hampir nggak mungkin gitu. Nah, tapi kendala dengan solusi manage by corporate, ya kan, artinya corporate langsung yang kasih guideline-nya, ya kan, dan nggak membiarkan mereka berjalan sendiri lah. Artinya kita tuntun nih harus kesini dan bagaimana gitu loh. Nah, itu yang meminimasi terjadinya problem sih, gitu sih. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya ini pertanyaannya ini banget sih anak zaman sekarang banget. Nama akunnya Rintik Hujan. Rintik.hujan87. Pertanyaannya, sebelum melempar suatu produk baru ke masyarakat, apa tips yang perlu dilakukan? Ini ada dua, tapi ini pertanyaannya mirip-mirip ya. Gua satuin aja ya. Satu lagi dari Andi Kamsul. Apa sih tips dari Summer Mini Bar untuk tetap konsisten atau bahkan berkembang di tengah pandemi? Yang tadi yang pertama nanyain sebelum melempar produk gimana dan tips agar tetap konsisten atau bahkan berkembang di tengah pandemi.
Oke. Sebelum kita launching produk, biasanya kita punya responden. Artinya kita tanya dulu ke market. Ini produk dibutuhkan nggak sih oleh market? Kadang-kadang ya, as a level founder atau si business owner ya, terlalu idealis banget. Dan termasuk gue juga gitu loh. Kadang-kadang produknya nggak dibutuhkan di market gitu loh. Maksa gitu, maksa. Atau kelasnya nggak masuk gitu loh. Tetap maksa dipaksain untuk masuk gitu loh. Jadi kadang-kadang juga nggak pas lah, nggak cocok lah. Nah biasanya kalau di Summer Minibar kita market research dulu nih, apa datanya yang mau kita cari ke si customernya. Apakah cuma taste-nya doang, apakah dari pricing strateginya, harganya, atau sebenarnya apa sih ingredient yang mereka mau gitu loh dalam suatu produk yang healthy gitu, yang comfort healthy ya sorry, yang nyaman gitu loh. Nah itu yang bakal kita provide. Setelah kita punya provide, baru kita kasih respondennya gitu. Jadi sebelum kita buat produk, biasanya kita nyari datanya dulu gini. Kayak misalnya kita mau buat data vegan nih, mau launching produk vegan, kita udah punya data bahwa orang-orang di Indonesia itu live hype untuk vegan nanti di akhir tahun dan 2022 bakal meningkat gitu loh. Karena mengikuti data di luar negeri gitu loh. Nah, kita udah punya data itu tuh. Punya data itu, kita udah market research. Nah, kita buat produknya. Produknya kita launch ke orang-orang yang penyuka vegan gitu loh. Ataupun orang-orang yang nggak suka vegan tapi mau nyoba vegan lah. Artinya nggak terlalu ekstrim lah. Nah, baru kita kumpulin feeling datanya gitu loh. Jadi tepat. Kadang-kadang kalau misalkan terlalu general ya, jadi nggak tepat dan terlalu banyak gitu loh. Jadi pusing untuk menilai suatu datanya gitu. Nah, kalau di Summer Minibar, kemudian untuk yang jawab pertanyaan selama pandemi masih bisa bertahan, sebenarnya gini, yang bikin bertahan sebenarnya bukan cuma produknya karena healthy doang gitu ya. Karena banyak juga business owner yang berkata bahwa, karena lu main produk healthy aja ya bertahan gitu kan. Loh, banyak juga kok brand-brand healthy yang mati kok di pandemi. Kalau gue sebutin banyak banget. Ya kan, bisa 7 hari 7 malam, yakin. Lebay kan. Nah, tapi yang bikin kita bertahan adalah capex dan opexnya kecil gitu loh. Karena company tutup, mereka bleeding. Artinya operasional dana cost mereka di operasional nggak bisa tertutup dari revenue dan profitnya gitu loh. Akhirnya mereka tutup gitu loh. Bukan karena produknya laku juga gitu, enggak gitu. Nah, opex dan capex yang sangat kecil di Summer Minibar itu yang kita perhitungkan gitu. Walaupun jadi masa pandemi ada regulasi dari pemerintah, seating capacity-nya dibatasin, no worry gitu loh. Malah kalau misalkan pandemi sampai 2022, sampai 2025, kita fight aja kok. Kita berani-berani aja. No worry gitu loh. No worry ya, fight ya. No worry. No worry, no worry. Oke, nih ada banyak loh yang nanya loh. Ini kayaknya pada seneng nih kayaknya sama Richard. Biasanya nanya nggak sekarang, saya ini banyak banget yang nanya. Ini ada yang tadi kayaknya menanggapi yang cerita tadi pencantuman label nutrisi. Ada yang nanya nih, apakah disesuaikan dengan target konsumen? Karena ada orang yang beli, ada orang beli yang penting enak, mungkin maksudnya nggak terlalu peduli sama label nutrisi itu kayaknya ada. Nah tapi dia bilang pencantumannya itu disesuaikan sama target market atau gimana? Oke. Kita selalu menambahkan edit value yang mungkin di brand lain nggak punya gitu loh. Karena kita sharing dikit ya, Sarita kan orang F&B juga lah, pasti paham lah. Banyak banget yang ngeklaim healthy, ya kan, ngeklaim healthy, low kalori, legalitasnya gitu loh. Artinya klaim healthy, gimana banyak yang gimana klaim healthy yang ngeklaim healthy tapi nggak punya legalitasnya, paham nggak? Oh, I see, ya. Jadi mereka jual produk A nih, ya kan? Ini healthy loh, healthy. Karena cuma ada sayurannya doang, dia bilang healthy. Dapat ya poinnya ya? Dapat ya poinnya? Atau mereka jual catering, tunjukin kalorinya, ya kan? Mereka ngeklaim itu tepat, ya kan? Kalau di Summer Minibar kita nggak mau kayak gitu loh. Kita nggak mau ada black campaign ke depannya bahwa ini produknya nggak healthy dan low kalori loh. Kita punya legalitasnya gitu. Uji labnya kita share ke customer juga gitu loh. Nih uji labnya kita udah pernah uji tahun segini, tanggal segini, ini produk listingnya, ada ingredientnya, ada persentasenya, lemaknya berapa, proteinnya berapa dan sebagainya. Dan ini ada legalitasnya secara hukum gitu. Uji labnya gitu loh. Nah ini yang kita provide ke customer gitu loh. Pertanyaannya adalah customer butuh apa enggak sebenarnya? Butuh, ya kan? Tapi ada customer nggak butuh? Ada. Tapi kalau nggak butuh, kita tambahkan komplain nggak? Enggak. Tapi yang butuh, jadi senang sama brand. Gitu. Karena kita tanya dulu, dan kita tanya juga punya responden bahwa sebenarnya apa yang customer butuhkan gitu loh. Jangan sampai terlalu idealis as a business foundernya. Jadi sesuai kebutuhan ya, sesuai apa yang ada di pikiran si ownernya aja gitu. Tanya dulu ke market apa yang dibutuhkan gitu loh. Tapi kalau misalkan ada yang nggak butuh juga nggak ada masalah gitu loh. Karena mungkin dia bukan marketnya gitu loh.
Karena gitu sih. Oke. Aku nggak apa-apa ya, lebih-lebih dikit waktunya ya. Gue pengen baca ini. Jadi santai kan? Bayar sih Sarita, nggak apa-apa sih. Jangan dong. Nanti ini deh. Nanti gue kirim proces deh. Loh, nanti kirimnya proces tapi bukan gue. Bentar. Tadi kayaknya ada yang sedikit menyemangati mana. Oh, ini. Ini bukan nanya sih, dia ngomong gini. Kak Richard, nih dari Puntang Puntanggoy. Puntanggoy ininya. Kak Richard, aku sering lihat story-storynya, kayaknya nggak habis-habis powernya. Semangat terus ya, semangat terus katanya tuh. Oke, thank you. Minta dikirimin bro Summer Minibar tuh pasti. Iya, DM kayak DM nanti. Ntar, gue coba cariin lagi ya. Ini saya banyak tapi mirip-mirip lah si ininya. Ntar. Dan tadi ini udah. Nih, sorry. Ini kayaknya pertanyaannya terakhir kali ya. Tapi nanti nih gue print screen-nya gue kirim ke lu kali ya. Biar kalau misalnya mau dijawab secara personal, monggo gitu ya. Boleh, Ini boleh. ada made by you, YOO. Bagaimana agar tim R&D kita bisa aware dengan COGS dari produk kita? Kadang ide produk bisa sangat luas. Nah ini yang tadi lu cerita kali ya. Gini mungkin kalau boleh gue sedikit tambahin pertanyaannya gini. Kan ide produk tuh kan bener-bener liar banget ya, bisa macam-macam banget dan kadang-kadang COGS-nya itu nggak normal. Sehingga kalau kita sebagai orang pebisnis tuh nggak bisa dijual. Nah, kalau di Summer Minibar itu gimana Richard atau mungkin teman-teman founders kali ya, teman-teman manajemen itu uh, menghadapi atau menangani teman-teman di R&D yang mungkin sedikit agak memaksa gitu. Oh ini harus bahannya harus ini, tapi ternyata nggak bisa dijual. Itu pernah nggak ada kasus atau cerita menarik tentang itu? Silakan. Hmm, dua hal pertama. Ini agak dalam sedikit ya. Pertama, kendala di R&D itu biasanya timnya keluar masuk lah. Nggak cuma di R&D lah, di seluruh SDM lah. Dulu di company kita yang lama gitu, sebelum kulturnya kita rubah. Nah, kalau sekarang kulturnya kita rubah biar mereka bisa bertahan dan sesuai kulturnya Summer Minibar gitu, as a corporate gitu. Kita selalu tanya kebutuhannya mereka dan selalu kita penuhi kebutuhannya mereka. Artinya orang nggak bisa totalitas, nggak bisa ngikutin kulturnya si company kalau kebutuhannya nggak dipenuhin. Jadi selalu kita tanya dia butuh berapa, gaji berapa, dan kita maksimalkan untuk bisa kasih pay more lah, lebih. Kalau nggak bisa maksimalkan, kita bilang bahwa atau kita nggak bisa pay more, artinya kita nggak bisa kerja sama gitu. Dia nggak bisa gabung ke Summer Minibar atau mungkin secara skill dia harus di company lain gitu. Tapi biasanya kalau kita turnover di Summer Minibar di headquarter ya, di pusat ya, itu rendah sekali. Hampir nggak ada yang keluar masuk gitu loh. Untuk 6 bulan terakhir, 1 tahun terakhir gitu. Karena kebutuhan mereka kita penuhin gitu loh. Jadi kita tuntut as a corporate bahwa lu harus kerja baik, lu harus ngikutin kultur yang ada, ya kan? Dan harus berperilaku baik dan totalitas gitu, jangan selingkuh gitu. Jadi pikiran lu di kantor, badan lu di kantor, pikiran lu di lain gitu. Karena mungkin kebutuhannya nggak terpenuhi. Nah, satu yang dari tips dari gua, kebutuhannya harus terpenuhi. Kedua, gimana orang-orang yang idealis. Nah, biasanya gue minta HRD Summer Minibar, ya kan, untuk rekrutmennya itu last minute interview sama gue, ya kan. Biasanya gue tahu nih orang-orang yang idealisnya tinggi, karena mereka kadang-kadang profesional banget. Nah, tapi kendalanya adalah, ya kan, bukan kendala, solusinya adalah kita harus jelaskan kenapa kita mau kayak gini gitu loh. Jangan sampai nggak ada penjelasan, karena biasanya orang terlalu idealis, ya kan, memaksakan kehendak, ya kan, dan dia pengen maksa A gitu loh, karena mereka nggak dapet solusi kenapa dia harus ke B gitu loh. Nah, penjelasan itu harus dijelaskan gitu loh. Jadi kita sebagai atasannya ataupun sebagai yang punya brand lah, harus tahu dan harus memberikan jawaban yang tepat gitu loh, kenapa mereka harus ke B gitu loh, nggak ke A gitu loh. Kadang-kadang orang, si business owner ya, nyuruh ke B tapi nggak dikasih tahu alasannya kenapa gitu loh, ya. Atau pindah. Nah, reason itu yang harus dijelaskan ke mereka gitu, biar mereka paham gitu. Saat reasonnya sudah dijelaskan secara detail dan tujuannya baik, ya kan, dan semua orang sudah paham lah, artinya nggak secara apa ya, super power bahwa lu harus ngikutin gua A B B C C gitu, nggak juga gitu. Nah, mereka masih tetap nggak mau dan masih terlalu idealis ngikutin kemauannya mereka. Ya sorry itu lu bukan bagian dari timnya kita gitu, karena kultur lu udah nggak cocok banget sama kulturnya kita gitu sih, Sarita. Berarti kalau misalnya di R&D-nya Summer Minibar mah mungkin punya kayak target
cost kali ya, target HPP kali ya kalau bisa bikin produk, gitu nggak? Kita share dulu, lu HPP-nya berapa nih, jangan sampai ya kan lu buat produk karena kita punya standarisasi HPP-nya berapa gitu. Kalau kata Ya, orang 40 bagus, 55% udah bagus, 50% udah bagus. Kalau kita, kami usahakan 40% lah, bahkan di bawah itu gitu. tuh ya, semoga menjawab ya yang tadi. Tapi harusnya sih menjawab lah. Gimana caranya ya itu tadi ya, harus dikasih target HPP intinya ya, pokoknya harus dikasih target HPP. Dan secara psikologi teman-teman di R&D-nya itu ya harus dipenuhi aja kebutuhannya itu, berarti ya jawabannya ya. Ya, karena kalau nggak dipenuhi dia pasti selingkuh lah, pikirannya di mana-mana ya. Dia bakal cari kerja di proper ya kan, gitu sih. Kebutuhannya penuhin dulu gitu. Jadi saat orang interview tanya, lu butuh gaji berapa gitu. Ya. Kalau Wah, kita itu bayar, gaji lo. Serem banget. bahkan di level BOD-nya aja kita tanya, kebutuhan lu berapa, ya kan? Company bayar biar lu nggak selingkuh, biar lu fokus gitu loh. Itu sih Sarita. Karena kalau nggak fokus, problem sih, berbahaya. Ya, 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 ya. Pastinya orang akan kasihin 100% lah mungkin ya. Maksudnya akan 100% effort. Kalau misalnya kebutuhan dasar kali ya, kalau gue boleh bilang kebutuhan dasar yang nggak dipenuhi itu harus dipenuhin dulu sama perusahaan. Oke, nah mungkin kita udah sampai di penghujung Business Chit Chat with Procis ini. Mungkin terakhir banget pengen minta ini dong closing statement dari Richard ya. Gitu. Silakan. Sama sih closing statement selalu sama ya kan, kalau apapun lagi bisnis mau nanya gimana, nggak tahu relasi ke media untuk ngurus platform online, terus juga kak ini produknya baik apa enggak, terus cara analisanya lebih dalam seperti apa, DM aja lah. DM ke Call Me Rich ke gue, kalau gue lagi sempat gue balas masih gitu. Dan kalau butuh apapun ya, inget ya, butuh apapun bukan duit ya, butuh duit nggak punya kan nggak logis gitu kan. Artinya setiap mau butuh bantuan apapun untuk bangun bisnisnya ya kan, kontak kita aja gitu, kita pasti bantu kok. Boleh ya, boleh ya. Butuh Apa curhat, boleh nggak? tuh, kita nggak temenin. Oke, kalau gitu thank you banget buat Richard. Nah, oh ya, nih pengen Thank you, ngingetin lagi. thank you juga, Kenapa? Apa? thank you juga buat Proci sama Foodies yang udah ngundang gua di acara ini ya kan. Kemarin juga Proci kirimin produk ya kan, padahal produknya juga kita pakai juga. Ya Oh, thank you lah, thank you. dipakai ya? pakai Di Summer Minibar ya? ya, ada beberapa produk yang dipakai. Oke, siap. Nah, oke, thank you banget ya buat Richard. Aku cuma pengen ngingetin lagi buat teman-teman yang masih stay di sini, jangan lupa screen capture ya, kemudian di post di IG story masing-masing, di tag ke @keju_procis ya teman-teman ya. Jadi dan @foodies.id, nanti akan ada goodie bag untuk print screen atau misalnya posting IG story yang menarik. Ada goodie bag dari Procis. Dan sorry ini, nah oh ya, dan ini ada untuk teman-teman yang Procis lovers yang pengen resep spesial dari Procis, bisa cek di websitenya Procis di www.dapurkejuprocis.com. Oke? Aku ulangi nih. Yang pengen dapat resep spesial dari Procis bisa cek ke websitenya di www.dapurkejuprocis.com. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu dari saya. Thank you banget Richard untuk waktunya, untuk ngobrolnya, dan thank you banget untuk kesediaannya membantu teman-teman yang butuh bantuan. Bisa DM ke Call Me Rich tadi ya. Oke. Oke, nanti pertanyaannya nanti yang tadi yang sempat gue screen capture dikit nanti gue kirim ya. Siapa tahu mau dijawab gitu atau mau kenalan gitu kan. Atau nggak tahu nih ya, jangan-jangan ada yang udah nge-DM, gue juga nggak tahu nih. Gitu. Oke. Kenapa? Thank you Foodies juga. Ya. Thank you Richard, dan terima kasih buat teman-teman. Selamat malam. Saya sudahi dulu Business Chit Chat with Procis malam hari ini, dan mungkin nanti akan ada Business Chit Chat selanjutnya. Tentu saja masih didukung oleh Procis. Oke, segitu dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Richard. Thank you banget gitu untuk semua sharing ilmunya dan pengalamannya, dan buat teman-teman juga thank you yang udah stay di sini. Oke, selamat malam.